Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak kelas 4? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masuk ke tema 3, sub tema 2. Materi membuat daftar pertanyaan wawancara. Tujuan pembelajaran hari ini adalah: yang pertama, siswa dapat membuat daftar pertanyaan untuk wawancara anggota keluarga. Yang kedua, siswa dapat menggunakan daftar pertanyaan tentang kewajiban di rumah dari pertanyaan itu. Wawancarailah salah satu anggota keluargamu. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah kepadaku kepahaman. Amin. Anak-anak masih ingat kan dengan adik Simba? Kita akan membuat daftar pertanyaan dari adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Adik Simba, dan kita tambah kata berapa. Nah, Nana Ibu bisa membuat daftar pertanyaan wawancara dari 7 kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berapa. Yang pertama, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Yang pertama, contohnya, apa yang kamu rasakan? Yang kedua, apa yang kamu lakukan? Dua, kata tanya di mana dipergunakan untuk menanyakan suatu tempat. Contohnya, 1, di mana rumah kamu? 2, di mana kamu bersekolah? Yang ketiga, kata tanya kapan dipergunakan untuk mempertanyakan waktu. Contohnya, yang pertama, kapan ayah kamu pulang kerja? Yang kedua, kapan kamu terakhir ke rumah nenek? Yang keempat, kata tanya siapa dipergunakan untuk menanyakan orang. Contohnya, yang pertama, siapa nama guru kelas kamu? Yang kedua, siapa nama ibu kamu? Yang kelima, kata tanya mengapa dipergunakan untuk mempertanyakan suatu sebab atau alasan. Contohnya, yang pertama, mengapa kamu menangis? Yang kedua, mengapa dia ketakutan? Yang keenam, kata tanya bagaimana digunakan untuk mempertanyakan suatu keadaan atau cara. Contohnya, yang pertama, bagaimana keadaan kamu sekarang? Yang kedua, bagaimana cara memainkan alat musik angklung? Yang ketujuh, kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan bilangan jumlah dan harga. Contohnya, yang pertama, berapa jumlah murid di kelas 4? Kedua, berapa harga 1 kilogram anggur? Nah, bagaimana anak-anak? Mudah ya membuat daftar pertanyaan wawancara? Sekarang kita berlatih contoh soal ya anak-anak. Contoh soal yang pertama. Pertanyaannya, di mana kamu bersekolah? Jawabannya masih titik. Jawabannya, aku sekolah di SDIT Al-Hijrah. Jadi, kata tanya di mana menanyakan tempat. Yang menyatakan tempat adalah SDIT Al-Hijrah. Yang kedua, pertanyaannya masih titik. Jawabannya, aku sedang membaca buku cerita.
kata tanya yang cocok adalah apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang membaca buku cerita. Sekarang waktunya membuat pertanyaan. Berikut contoh wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nama saya Raya, kelas 4. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai narasumber. Dalam wawancara ini adalah mama saya yang sendiri yang bernama Motik. Selamat sore Mama. Selamat sore Raya. Topik wawancara ini berjudul pekerjaan narasumber. Apa pekerjaan Mama sehari-hari? Pekerjaan Mama sehari-hari adalah ibu rumah tangga. Pekerjaan ibu rumah tangga itu apa saja? Jadi kerjaan ibu rumah tangga itu ya mengurus keluarga, bertanggung jawab pada semua yang ada di rumah ini, ya kan, seperti kebersihan rumah, menyiapkan makanan, belanja keperluan sehari-hari, bertanggung jawab merawat anak-anaknya, termasuk menemani belajar anak-anaknya. Bagaimana cara Mama membagi waktu agar semua pekerjaan bisa dilaksanakan? Semua harus ada manajemen waktunya, harus pandai mengatur waktu, dan harus ada yang diprioritaskan. Jadi prioritas itu artinya yang harus diutamakan, yaitu anak, menyiapin makanan, menyiapin sarapan ya. Kalau makanan Mama masaknya sarapan, habis itu makan siang, terus menyiapkan makan malam, ya kan. Nah, karena sekarang ini anak-anak lagi pada belajar di rumah, jadi tanggung jawab Mama nambah satu, yaitu menemani kalian Raya dan Ara untuk belajar, ya kan, menyelesaikan. Jadi itu sebabnya kenapa Mama selalu mendesak Raya dan Ara untuk menyelesaikan tugasnya secara segera selesai, agar Mama bisa melanjutkan pekerjaan Mama yang lainnya. Karena kerjaan ibu rumah tangga tuh banyak, ya kan, bukan cuma ngurusin anak tapi semuanya. Makanya dibantu Mama, ya kan. Apakah ada yang membantu Mama mengerjakan urusan rumah? Ada. Ada asisten rumah tangga, ya kan, Bibi biasanya membantu Mama masak, ya kan, bantu Mama ngupasin bawang segala macam, tapi tetap Mama yang masak. Dan ada Mbak Santi, dia yang bantu Mama untuk bersih-bersih, mencuci segala macam, ya kan. Nah itu alhamdulillah dia membantu. Lalu kapan Mama meluangkan waktu untuk diri Mama sendiri? Jadi Mama punya waktu untuk diri Mama sendiri biasanya kalau kewajiban Mama semua sudah diselesaikan, udah masak, anak-anak sudah belajar, udah mengerjakan tugas, baru deh Mama bisa santai gitu, ya kan. Bagaimana Mama mengisi waktu luang Mama? Biasanya Mama kalau udah ada waktu luang, Mama biasanya suka nonton film-film yang Mama suka, atau Mama dengerin ceramah atau dengar musik. Mama suka menggambar, suka menulis, suka ngedit something gitu, ya kan, suka bikin apa. Terus pokoknya semua hal-hal yang Mama seneng deh gitu kalau semuanya udah beres. Di mana biasanya Mama melakukan hal-hal yang Mama sukai? Biasanya Mama melakukan hal-hal yang Mama suka seperti menggambar, menulis, itu di kamar belajar. Tapi kalau misalnya nonton, bisa di kamar sama anak-anak. Tapi tempat yang paling Mama sukai adalah di dekat anak-anak, di dekat suami, di dekat anak-anak. Jadi kita bisa saling dekat, ya kan? Dari semua hal yang Mama sukai dalam mengisi waktu luang, apa yang paling Mama sukai? Yang paling Mama sukai ya dalam mengisi waktu luang, Mama paling suka itu kalau udah kita Mama bercerita sama anak-anak, berbagi cerita sama anak-anak, bercerita apa saja. Terus yang paling Mama suka lagi kalau kita lagi kumpul terus main game bareng-bareng, itu happy banget buat Mama. Apa harapan Mama ke depan? Harapan Mama ke depan buat anak-anak, semoga anak-anak Mama kepingin anak-anak Mama menjadi anak yang soleh, yang soleha, yang berguna buat agama dan bangsa, yang berbakti pada orang tua, terus berguna bagi bangsa dan agamanya. Menjadi anak-anak Mama menjadi anak yang cerdas, anak yang saling sayang menyayangi sesama saudara, karena Mama sayang sekali sama kalian. Amin. Terima kasih ya doanya Mama. Sama-sama sayang. Terima kasih juga atas waktunya untuk mau diwawancarai. Terima kasih juga sama-sama. Baiklah, demikian wawancara saya dengan narasumber. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal LKS yang pertama, buatlah 10 pertanyaan untuk wawancara anggota keluarga. Yang kedua, dari pertanyaan yang telah dibuat, wawancarailah salah satu anggota keluargamu tentang kewajiban di rumah, lalu videokan dan jangan lupa kirim ke Bu Elvi ya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya.
Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.